menu sehatku hari ini ya. Ini lebaran sudah usai. Jadi menunya sekarang adalah tahu masak daging sapi. Ini ya teman-teman. Jadi ini tahu digoreng, masak daging sapi, kecapi. Kalau teman-teman yang vegetarian nggak usah pakai daging, wis kecapi ya. Ini pare peti. Ini cilik-cilik ya. Pare peti, cabai tak potong-potong aja. Ini sambal cabai hijau. Cabai hijau saya larang. Jadi cabai masih mahal, jadi cabai hijau aja yang murah. Ini ya teman-teman. Ini menu setelah lebaran seperti biasa. Jadinya menu harian ya, menu sehari-hari. Tahu ya. Cincang daging sapi. Ditambah pare peti, terasi. Ini pare pakai terasi tadi satu. Itu biji terasi. Pare. Nah, ini sambal cabai hijau. Ini teman-teman. Pare ini kesukaanku, ndak ada yang makan. Anakku nanti makan ini. Ya kalau suamiku ndak mau pare, ini aku sih makan. Pare ini aku inget dulu aku kerja teman-teman di depan kerjaanku itu ya. Itu di depan kantor gitu loh. Kantor tuh ada yang jual pare ini. Ada pedagang ibu-ibu UMKM kaki lima. Aku suka beli nasi sama pare sama kerupuk. Wis makan ini doang. Aku makan kerupuk, pare ini. Pak nasi. Aku cuma gitu doang zaman aku dulu kerja. Sayang duit tak hemat-hemat, tak celeng-celengi teman-teman. Ya, karena waktu aku kerja itu, papaku kan udah nggak ada, umurku 15 tahun. Jadi aku tinggal makku. Aku tinggal sama makku, kakakku ke Surabaya, kerja di Surabaya. Jadi aku tinggal sama makku, aku hemat-hemat teman-teman. Ya. Aku harus bayar ini, mamaku kan sakit jantung, harus beli obat, harus ke dokter, harus macam-macam. Sehingga aku ini mandiri gitu. Aku dari kecil itu, dari umurku 15 tahun aku sudah mandiri teman-teman ya. Sehingga aku kerja itu setelah lulus gitu aku kerja teman-teman. Itu depan kerjaanku itu ada yang jual pare ini. Jadi aku kalau makan pare itu ingat dulu teman-teman. Aku suka makan pare ini sama itu nasi panas. Wis nasi kemubul itu loh. Panas makan pare sama kerupuk. Udah. Maka sampai sekarang aku masih suka masak pare. Kalau di pasar atau di supermarket ada pare cakep, aku pasti beli. Ya teman-teman, aku suka pare. Pare ini kalau teman-teman yang masak teman-teman enggak ini pinter lah, maksudnya di kremes-kremes garam dulu ya, itu enggak pahit maksudnya ya. Kalau pare kan identik orang bilang pahit gitu. Tapi kalau teman-teman yang masak itu pinter ya, maksudnya dikremesin itu dulu air garam. Jadi teman-teman pare kalau sudah dipotong-potong itu teman-teman kremesi garam hijau-hijau itu buang nanti kan keluar air hijaunya. Nah baru dicuci, berapa kali cuci sampai bersih bening itu nanti nggak pahit teman-teman. Ini nggak pahit teman-teman. Iya aku lihatin tuh. Ini nggak pahit tuh. Nggak pahit. Karena ini udah aku kremesin pakai Aku kremesin pakai itu yang aku bilang garam. Nggak pahit teman-teman. Ya ada agak terasi-terasi sedikit. Enggak bau terasi-terasi. Teman-teman. Aku kemarin mau goreng rengginang lebaran. Tapi minyakku habis. Jadi nanti aku mau goreng rengginang, nanti aja beres-beres dulu. Ya. Jadi kalau sudah siang-siang udah selesai, aku beresin itu penggorengan dulu. Aku mau goreng goreng rengginang teman-teman. Aku punya rengginang waktu aku sebelum lebaran kemarin. Aku beli rengginang.
mau aku goreng, belum ada waktu. Tadinya mau goreng, belum ada waktu, mau goreng minyakku habis. Ya kalau lebaran kan susah makanan, aku masak jadi ya itu goreng apa mete kayak gitu jadi minyakku habis teman-teman semua. Ya gitulah menggoreng kayak gimana. Gitu ya kembali ke pare, ya kembali ke pare. Jadi waktu aku kerja itu ya teman-teman, pare ini enak, mantep teman-teman. Ya, oh teman-teman yang suka, kalau teman-teman nggak suka dioseng begini, bisa di itu kasih daging kayak somai. Itu juga enak bikinnya. Jadi daging dicincang, dimasukin di dalam pare terus dikukus ya. Itu juga enak, mantep. Kalau enggak, teman-teman dibikin kayak kuah itu. Nah, pakai bakso-bakso gitu juga bisa. Itu ya teman-teman. Itu juga mantap kalau teman-teman memang mau ya. Seperti itu. Itu mantap teman-teman ya. Jadi yang sederhana kita Indonesia ini kan banyak penghasil sayuran-sayuran yang kadang sayuran-sayuran yang tertinggal itu maksudnya tertinggal jarang orang masak gitu, jarang orang ngerti itu ya teman-teman. Ini bisa dijadikan budaya Indonesia ya, jadi apa dipatenkan. Pare ini kan bagus teman-teman, pare itu banyak kegunaannya. Kalau teman-teman suka makan pare itu teman-teman ya, lalat itu tidak lalat apa nyamuk itu kan darah pahit jadi nyamuk enggak mau. Jarang orang kalau makan pare itu, biasanya orang itu teman-teman apa namanya jarang nyamuk itu mau karena dari pahit ya, mengandung pahit jadi nyamuk itu enggak mau gitu. Aku jarang digigit nyamuk, jarang teman-teman. Nyamuk enggak mau, aku suka makan pare jadi darahku pahit enggak mau. Anakku tuh kalau digigit binatang itu bental semua, nggak tahu binatang. Kemarin juga itu badan itu teman-teman bentol-bentol. Digigit apa binatang, terus tak salep itu ada salep. Waktu itu aku kan ke dokter, kasih dokter kulit teman-teman. Ya kasih salep, karena aku cocok ya sudah aku beliin lagi salep. Kalau dia kaki bentol-bentol. Anak itu ini apa namanya kayak alergi gitu loh. Kalau dia digigit nyamuk sedikit itu bentol semua, terus digigit binatang apa gitu yang di kasur itu kan suka ada binatang apa. Aku suruh bersihin kasurnya, sudah dipel bawahnya dia pel tuh, tapi anakku itu sih itu kayak apa kulitnya itu gimana ya teman-teman, kulitnya kok sensitif ngono loh, bentol bentol terus disalep gitu teman ya. Balik lagi ke sini ya, tahu masak daging cincang karo pare harus sampai ini wes 3 masakanku hari ini, murah meriah gampang. Di luar itu tahu itu siapa, sekarang banyak orang-orang gak jelas, pengangguran itulah teman-teman, yatim orang-orang jelas-jelas itu. Oh, pengangguran pada mau kaya dari mana, yang kerja aja pada di PHK ya teman-teman. Pengangguran mau kaya, mau itu menjarah kayak bagaimana, kita yang kerja aja kaya ya teman-teman. Nanti tuh habis lebaran banyak sekarang perusahaan-perusahaan ditutup ya teman-teman, PHK massal, nggak tahu nasibnya bagaimana karyawan-karyawan ini teman-teman ya. Kita bersyukur aja, kita bisa makan aja bersyukur ya, jangan berharap kaya ya teman-teman, syukur ya aja. Kalau berharap kaya kita nanti stres ya kan? Kita bisa makan udah bersyukur gitu ya teman-teman. Sekarang orang pengangguran mau kaya, menipu banyak sekarang tuh teman-teman, masuk di Instagram
masuk di apa namanya Facebook, masuk di TV ya orang-orang menipu-nipu, nipu-penipu itu. Orang mau nipu, mau ngakali orang, mau ngibuli orang, mau berbuat jahat sama orang. Gitu. Ganggu, merusak rumah tangga orang. Gitulah teman-teman ya. Ya, kalau cuma untuk senengnya banyak orang mau seneng. Yang mau susah, sulit ya kan. Orang banyak mau seneng. Mau kok seneng, banyak orang mau seneng teman-teman ya. Itu yang susah, sulit. Yang kita ajak bisa mau susah itu hanya orang yang tulus ya. Hanya orang sabar yang benar ya. Yang orang taat ya. Orang yang takut akan Tuhan itu baru benar. Orang mau senang banyak itu ya teman-teman. Kalau teman-teman yang masih bujangan ya, milih pasangan yang benar ya. Kalau milih pasangan hanya untuk suka-suka ya, untuk senang-senang banyak. Kita harus pilih istri yang benar. Kalau istri yang benar itu ya teman-teman komitmen terhadap keluarga ya, terhadap anak, suami, pekerjaan ya, ada tanggung jawab, ada profesi ya, punya apa namanya profesi value ya, yang benar, yang taat kepada agama ya. Agama apa aja ya, agama menurut kepercayaan kita ya. Takut akan Tuhan, takut akan Allah, sehingga nggak berbuat yang neko-neko ya. Taat kepada norma agama, norma kehidupan ya. Itu yang dipilih, itu baru istri yang benar. Kalau istri yang buat seneng-seneng banyak itu di jalan gitu, tinggal buang aja di jalan. Istri yang takut akan Tuhan itu ya teman-teman, tanggung jawab, yang punya komitmen, yang frekuensi namanya ya teman-teman, baru bahagia. Kebahagiaan itu nggak uang doang. Uang bisa dicari teman-teman ya. Banyak orang ya belum kaya belum tentu bahagia ya kan? Itu teman-teman, kita harus cari orang yang sefrekuensi. Jadi kita harus tahu tanggung jawab kita gitu. Cuma mau senang-senang aja wes. Banyak. Di situ dulu ya teman-teman. Hari ini masakanku tahu sapi, tahu daging cincang sapi, tambah pari, ditambah sambal cabai hijau. Gitu ya teman-teman semuanya. Itu dulu, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ideku, masakanku, nasihatku bergunalah ya teman-teman, menginspirasi pengalaman hidupku bagi ke teman-teman, supaya teman-teman hidupnya terarah gitu ya. Masakanku berguna, kehidupan berguna. Terima kasih ya teman-teman semuanya, pagi menjelang siang. Makasih.